Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustazah akan lanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang perubahan bentuk muka bumi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan muka bumi, yaitu ada bulan, angin, hujan, dan juga bencana alam. Nah, kali ini Ustazah akan lanjutkan tentang dampak perubahan lingkungan dan juga pencegahannya. Apa saja sih dampak-dampak perubahannya terhadap lingkungan? Nah, bisa terjadi erosi, abrasi, banjir, dan juga longsor. Nah, mari kita bahas satu persatu dampak tersebut. Dampak yang pertama adalah terjadinya erosi. Apa itu erosi? Erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air dan angin. Nah, biasanya erosi ini terjadi di daerah kawasan hutan gundul atau yang tidak ada tanaman atau tidak ada pohonnya di sekitarnya. Jadi ketika hujan turun, air itu langsung bertemu dengan tanah dan lama-kelamaan tanahnya akan menurun dan terjadi erosi. Nah, cara pencegahannya dapat dicegah dengan pertama, mencegah penebangan liar. Karena dengan mencegah penebangan liar, maka pohon-pohon akan tetap tumbuh dan ketika hujan ada yang menahan air yang tidak langsung jatuh ke tanah. Dan yang kedua adalah dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman pohon atau tumbuh-tumbuhan dan juga penghijauan. Dengan adanya pohon, tumbuh-tumbuhan, rumput, maka hujan yang jatuh akan tertahan dulu oleh tumbuhan tersebut yang nantinya akan mencegah terjadinya erosi. Dampak yang kedua adalah terjadinya abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan daratan oleh air laut. Nah, biasanya abrasi ini terjadi di daerah sekitaran pantai. Ketika deburan ombak laut terus-menerus menerpa pesisir, itu dapat mengurangi luas daratan, yang mana luas daratannya akan semakin kecil karena daratannya itu menipis karena ombak laut. Nah, abrasi air laut ini dapat dicegah dengan membuat penahan ombak. Nah, penahan ombak itu ada dua cara. Yang pertama cara alami dan yang kedua cara buatan. Nah, yang untuk alami bisa mencegahnya dengan cara menanam hutan bakau di sekitaran pesisir, hutan-hutan, pohon-pohon untuk mencegah ombak langsung bertemu dengan daratan. Nah, yang cara buatan itu dengan membuat pagar besi atau beton di sekitar pesisir sehingga ombak tertahan dulu dengan pagarnya, jadi tidak langsung bertemu dengan daratan. Nah, itu tadi cara pencegahan dari abrasi. Dampak yang ketiga adalah banjir. Nah, banjir merupakan peristiwa meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air lagi. Nah, banjir ini biasanya terjadi karena hujan terus-menerus berkepanjangan. Nah, bisa juga karena di sungai atau di danau terdapat banyak sampah yang menyumbat aliran air sehingga air akan meluap dan menyebabkan banjir. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pertama, mencegahnya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, buatlah resapan air di sekitar rumah. Nah, bisa juga dengan mencegah penebangan liar untuk mencegah terjadinya banjir. Dampak yang keempat adalah terjadinya longsor. Longsor itu adalah meluncurnya tanah akibat tak mampu menahan air dalam tanah. Nah, longsor ini biasanya terjadi di daerah lahannya yang miring dan tidak ada tumbuhannya. Nah, salah satu pencegahannya bisa dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Bisa juga dengan membuat sengkedan atau lahan yang bertingkat-tingkat untuk mencegah longsor. Nah, juga bisa menghindari membangun rumah
di daerah yang miring atau rawan longsor. Nah, itu tadi keempat dampak-dampak yang mempengaruhi perubahan lingkungan dan juga bagaimana cara pencegahannya. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat dipahami oleh anak-anak Ustazah semuanya. Untuk pertemuan kita kali ini, Ustazah cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan baru. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.